Kalian tahu nggak sih kalau Batman itu termasuk ke pemimpin strategis? Kenapa? Karena dia tidak hanya mengarahkan timnya untuk bertarung, tapi dia juga menyusun strategi, dia memutuskan rencana yang besar, juga melihat resiko yang ke depan. Nah, contohnya ada di klip ini. Victor? Go! Ini Batman itu memutuskan untuk menghidupkan kembali Superman. Kenapa? Karena dia tahu timnya nggak akan menang tanpa Superman untuk melawan Steppenwolf. Nah, di sini bisa melihat bahwa Batman itu melihat risiko untuk kedepannya. There's a total stranger in my place, sitting in the very second favorite chair. Sorry about this. Very attractive Jewish boy. Manipulate space-time. I call it the Speed Force. It causes me to burn a tremendous amount of... Against what? Tell you on the plane. Plane? Nah, adegan yang pertama ini adalah salah satu contoh di mana Batman terlihat berperan sebagai pemimpin di Justice League ini. Karena di sini Batman terlihat merekrut tim yang jumlahnya asli timnya ada 4 orang nih, yaitu Wonder Woman, Flash, Cyborg, dan Aquaman. Dia berinisiatif mengumpulkan mereka untuk menghadapi ancaman yang terjadi. Dan di sini Batman ini menunjukkan kepemimpinan. Adegan yang kedua ini sudah sempat disinggung di soal pertama ya guys, yaitu saat Batman memutuskan untuk menghidupkan kembali Superman. Ia mengambil keputusan sulit ini agar timnya bisa kuat untuk melawan musuh atau Steppenwolf. Nah, semua adegan ini memperlihatkan kepemimpinan visioner dan pengambilan keputusan yang matang. Dalam film Justice League, Batman dapat dikategorikan sebagai pemimpin informal. Meskipun dia tidak memiliki jabatan seperti Superman,
Tapi Batman tetap dihormati karena kecerdasannya dan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Dalam kepemimpinannya, Batman dapat dipercaya oleh para anggotanya karena berkarisma dan kemampuan analitisnya. Di balik kepemimpinannya yang kuat, Batman memiliki sifat proaktif, visioner, tegas, analitis, dan berani untuk mengambil keputusan. Nah, selain keunggulannya, pastinya juga ada kelemahannya nggak sih guys? Nah, kelemahan dari Batman itu sendiri yaitu dia kurang banget kok nih komunikatifnya mengenai perasaannya atau personalnya. Batman ini sering banget diem pada saat berdiskusi atau brainstorming dengan para superhero lainnya. Nah, sekalian ngomong, Batman itu sering banget ngomong mengenai decision makingnya. Jadinya, kalau misalkan kamu punya teman kayak Batman, itu pastinya susah banget untuk deket sama dia karena dia kurang banget terbuka soal personal dia nih. Nah, kalau yang kedua ini kelemahannya Batman yaitu dia itu sering banget keras kepala. Semua timnya ngomong apa, dia decision makingnya apa. Nah, itu tuh ciri khas orang keras kepala kayak Batman itu. Nah, menurut kalian nih, kepemimpinannya Batman bisa nggak sih diterapkan di dunia kerja? Komen dulu dong di bawah. Nah, kalau misalkan menurut aku nih, bisa banget dong kepemimpinannya Batman ini dijadikan sebagai ciri khas utama dalam kepemimpinan sehari-hari. Karena apa? Karena Batman itu punya leadership yang kuat. Contohnya, strategic leadershipnya itu bagus banget. Dia punya visi dan juga tujuan jangka panjangnya itu. Sehingga semua implementasi dari rencana-rencana dia keren banget. Nah, terus yang kedua, dia itu decision making yang tepat banget. Meskipun dia keras kepala, kebetulan banget di semua decision makingnya itu pas banget. Jadinya kalau misalkan kalian mau seperti Batman, pastikan decision making kalian oke ya. Batman itu juga punya team building yang kuat. Karena apa? Karena dia merasa tuh sedari awal dia itu kalau seorang diri tidak bisa melawan Stephen Wolf. Jadinya dia itu merekrut anggota temennya yang lain yaitu seperti Wonder Woman, Flash dan lain sebagainya untuk melawan Stephen Wolf. Jadi keren banget kan kalau misal sadar terhadap kekurangan diri, ya udah kita membentuk suatu team building yang kuat aja. Lalu yang terakhir, Batman itu seorang leader yang kuat banget untuk by example. Karena apa? Leading by example itu bukan hanya kata-kata doang. Ingat nggak Batman itu mencontohkan mulai dari visi, tujuan jangka panjang, sampai rekrut anggota, sampai eksekusi tuh melawan Stephen Wolf. Itu udah keren banget. Makanya seorang pemimpin itu adalah seseorang yang menyusun jangka panjangnya sampai eksekusinya. Nah, contoh nyatanya nih, kalau semisal kalian merasa aku pingin banget ya ikut lomba, boleh banget dong. Nah, kalau misalkan kalian merasa kalian itu punya kekurangan, nggak apa-apa banget, no worries, karena kalian bisa banget untuk mengajak teman kalian untuk bergabung menjadi satu dan bisa nanti bekerja sama dan brainstorming untuk bisa mencapai tujuan kalian bareng, yaitu memenangkan lomba.